Selamat pagi, perkenalkan nama saya Muhammad Farwaji dari Prodi Bisnis Digital ITB Trenggalek. Mau wawancara tentang bisnis mie ayam pasar Jinangun yang dimiliki oleh Ibu. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana usaha ini bermula dan apa yang menjadi motivasi untuk memulai usaha ini? Jadi untuk usaha ini mie ayam PJ pasar Jinangun itu tuh adalah usaha keluarga yang didirikan oleh ayah saya, jadi turun temurun. Motivasi saya motivasinya ya meneruskan usaha orang tua saya seperti itu. Kalau motivasi ayah saya ini agak dramatis memang, jadi karena mungkin tuntutan atau kewajiban menafkahi keluarganya waktu itu, sehingga pontang-panting kesana kesini berpikir kira-kira usaha apa seperti itu. Lalu kebetulan beliau juga suka sama yang namanya jajan mie ayam. Akhirnya kok kepikiran pengen buat mie ayam aja lah gitu. Akhirnya gitu mendirikan mie ayam. Awalnya gerobak pindah-pindah ngoten kaki 5, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain sampai sekarang alhamdulillah punya 2 outlet warung atau 2 warung mie ayam. Begitu. Terus bagaimana cara mengelola rantai pasokan dari awal hingga akhir untuk memastikan layanan yang berkualitas? Untuk rantai pasokannya awalnya masih manual. Awalnya itu beli ke pasar, cari yang harganya lebih miring. Soalnya kan biasanya antara pedagang satu dan pedagang yang lain kan beda harga nih. Dicari yang sekiranya bisa untuk langganan, yang setiap hari ready gitu. Untuk awal manual. Lalu semakin berjalannya waktu, semakin kesini juga, semakin terbatasnya waktu juga karena warungnya rame, nggak mungkin akhirnya menghabiskan waktu di pasar nih. Akhirnya kita bekerja sama dengan beberapa produk kayak saus itu kita bekerja sama dengan saus tomat, jadi di story gitu. Jadi setiap 2 hari sekali atau 1 minggu sekali itu di story berapa kerat. Kecap itu juga bekerja sama dengan Wowin. Untuk ayamnya kita juga bekerja sama dengan Pak, sing punya pemotongan ayam kayak gitu. Jadi sekali ngeduknya ayam itu bisa sampai 100 kilo atau minimal 50 kilo itu 2 hari sekali nurunin ayam itu. Begitu. Terus bagaimana cara untuk memilih pemasok bahan baku itu? Apa ada kriteria khusus yang digunakan? Kalau kriteria khusus sih tidak ada nih. Yang penting bisa continue atau konsisten, dalam artian pemasok kita itu bisa meredikan setiap kita butuh di sana selalu ada, harus seperti itu sih. Jadi saya tidak lincah-linci Pak. Yang penting konsisten itu tadi dan harganya cocok atau sesuai dengan budget kita gitu. Terus kemitraan khusus terkait pasokan tadi, mulai dari tadi saus terus itu seperti yang saya ucapkan dari awal tadi, saus bekerja sama saus, terus kecap, terus kayak mie, penggilingan mie. Kebetulan kami nggak bikin sendiri, jadi kami bermitra dengan penggilingan mie bersemi itu dengan tepung tunggal rasa gitu. Terus ayamnya ayam tadi, yang lain paling rokok gitu-gitu, sosro. Terus tantangan yang dihadapi dalam manajemen rantai pasokan, terus bagaimana cara untuk menghadapinya? Tantangannya yaitu tadi kan kita harus pengen signature seseorang itu kan terkadang tetap ada sesuatu kondisi yang mungkin tidak sesuai kayak gitu. Jadi tantangannya mungkin keterlambatan pemasok mau. Untuk solusinya untuk sekarang alhamdulillah sudah ada solusinya. Jadi kita ada pemasok cadangan. Jadi semisal pemasok utama ini tidak bisa memasok, kita ada pemasok cadangan yang bisa diandalkan untuk mengganti pemasok awal tadi gitu. Terus bagaimana perubahan eksternal seperti kenaikan bahan baku, terus perubahan gaya tren konsumen sekarang itu apakah mempengaruhi rantai pasokan? Untuk perubahan eksternal seperti bahan baku, alhamdulillah aman-aman saja Pak.
Karena ketika bahan baku naik, kita juga menaikkan harga, dan itu kita memang kita beritahu gitu awalnya, jadi tidak langsung jelek, kita kasih pemberitahuan dulu sebelumnya, jadi orang-orang itu pelanggan kita nggak kaget dan akhirnya bisa menerima. Ya, karena diberi penjelasan juga kan, karena ketika bahan baku naik ya mau gimana lagi. Terus kalau masalah tren, kebetulan kami memang belum mengikuti tren seperti apa namanya GoFood, GrabFood gitu, belum, karena kita masih sulit mengelola sistem yang offline aja kisik keteteran gitu. Makanya kita buat cabang lagi itu dengan harapan bisa produk memilah, akhirnya bisa mendirikan sing GrabFood atau sing apa jenenge. Kedepannya itu Kedepannya ada online-nya itu. Terus bagaimana terus melihat perkembangan usaha ini untuk kedepannya itu, apakah ada rencana meningkatkan atau mengubah strategi dari manajemen rantai pasok? Kalau strategi saya rasa tidak ada yang dirubah, cuma memang perlu adanya peningkatan gitu. Strategi sudah cukup, tapi memang harus ada peningkatannya, seperti kita harus mengikuti tren masa kini kayak adanya GrabFood ataupun yang online seperti itu. Terus mungkin kedepannya juga kalau bisa ada yang frozenan mie ayam gitu. Untuk bakso kan sekarang udah lumrah di frozen, untuk mie ayam kan masih belum. Nah itu udah ada bayangan, cuman kita memang belum berani terjun karena masih sumber daya manusianya kita masih kurang gitu. Terima kasih atas informasi yang diberikan untuk melengkapi tugas saya ini. Semoga usahanya semakin lancar, semakin sukses. Amin, pangestu.